Kompetensi life counseling mampu melakukan edukasi dalam asuhan kebidanan pada keluarga dan alat yang dibutuhkan terdiri dari leaflet dan buku KIA. Pada suatu hari, Ibu bidan melakukan kunjungan NIPAS ke rumah Ibu Meli. Sesaat kunjungan berlangsung, Ibu Meli sangat terlihat murung. Akhirnya, Ibu bidan menanyakan kondisi Ibu Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya Bu. Silakan masuk, Bu. Ibu, Silakan duduk. saya panggilkan Ibu terlebih dahulu ya, Bu. Ibu, ada mobilnya Ibu. Pas bisa. Ibu Meli ya Bu. Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini saya dari Bidan Indonesia yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya izin melakukan kunjungan ke rumah ya Bu untuk memeriksa kondisi kesehatan Ibu Meli dan juga bayi Ibu. Namun saya lihat Ibu Meli terlihat turun, apakah sakinya ada masalah? Baiklah, untuk saat ini apakah Ibu mertua ada di rumah? Kalau ada boleh dipanggilkan. Ibu Meli memanggil Ibu mertua. Tiba-tiba datanglah ibu dari Ibu Meli atau simbahnya Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mari silakan masuk Bu. Simbahnya Dede ya Bu? Ini Bu, saya sering kesini Bu buat nengokin cucu saya. Soalnya ibunya nggak bisa jagain bayinya, repot banget. Pekerjaan rumahnya juga nggak pernah beres. Tiba-tiba ibu mertua datang dan menyeletuk. Ih Bu, bener banget. Ini rumahnya juga sering berantakan, kemudian bayinya juga sering nangis. Saya juga jangan sini makanya jarang bantuin. Baiklah, berdasarkan permasalahan yang Ibu sampaikan, di sini saya izin memberikan edukasi ya Bu mengenai gangguan psikologis pada Ibu pasca melahirkan. Berhubung keluarga sudah ada di sini semua, saya akan mulai menyampaikan ya Bu. Untuk Ibu Meli sendiri, apakah sudah pernah mendengar atau mencari informasi mengenai gangguan psikologis pada Ibu melahirkan? Oke, apakah Ibu Meli mempunyai buku KIA saat ini? Ya, boleh diambil ya. Apakah Bapaknya juga diikutkan dalam membaca buku KIA Pak? Sudah Bu, namun belum semuanya saya baca. Ini baik. Jadi buku KIA itu sangat penting ya Bu untuk mencatat kesehatan ibu dimulai dari hamil, bersalin, nifas dan juga mencatat kesehatan anak ibu sampai anak ibu berusia 5 tahun. Nah sekarang saya akan menjelaskan bagian dari buku KIA. Boleh dibuka Bu bukunya? Nah, di bagian depan ini, bagian yang berwarna kuning diisi oleh ibu atau keluarga, bagian yang berwarna oranye diisi oleh kader, dan bagian yang berwarna hijau diisi oleh tenaga kesehatan. Untuk identitasnya sudah lengkap ya Bu? Ya baik, langsung ke topik inti ya. Boleh dibuka halaman 26 bagian ibu. Di sini juga sudah dijelaskan ya Bu mengenai gangguan psikologis pada ibu pasca melahirkan. Nah ini terjadi setelah melahirkan dan memuncak dalam beberapa hari hingga 2 minggu. Gejalanya berupa suasana perasaan tidak stabil, mudah menangis, sulit tidur, mudah cemas dan mudah tersinggung seperti yang Ibu Meli rasakan. Nah kemudian untuk gangguan psikologis yang lebih berat lagi terjadi sekitar 4 minggu setelah melahirkan, minimal selama 2 minggu berturut-turut. Nah gejalanya hampir sama. Di sini ibu merasa tidak bergairah pada aktivitas harian, perasaan bersalah, khawatir tidak dapat menjadi ibu yang baik, dan juga mempunyai pikiran untuk melukai diri atau bayinya dan merasa menderita terhadap gejala yang dialami.
Nah, gangguan psikologis ini juga dapat menjadi lebih berat lagi dan biasanya terjadi dalam 2 minggu pasca melahirkan. Secepatnya itu 48 sampai 72 jam pasca melahirkan. Nah, gejala yang paling khusus dari gangguan psikologis ini adalah halusinasi dan disertai dengan gejala lain yaitu mudah tersinggung, beban perasaan dan perilaku yang tidak serasi atau sesuai serta gangguan tidur. Oh, seperti itu ya Bunda. Lalu bagaimana cara pencegahannya Bu? Apakah bisa dicegah? Oke, tentu saja bisa Pak. Di sini juga sudah dijelaskan mengenai pencegahannya. Yang pertama yaitu ibu hamil dan pasca melahirkan dapat mengenali dan memahami tanda-tanda dan atau gejala-gejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian pada saat hamil kontrol dengan teratur ke bidan atau dokter sesuai jadwal. Kemudian konsumsi makanan sehat dan bergizi termasuk vitamin. Deteksi dini faktor risiko pada ibu hamil atau pasca melahirkan dan dukungan serta perhatian dari suami, keluarga, dan teman selama masa kehamilan dan pasca melahirkan. Jadi di sini ibu Meli harus berbanyak istirahat. Kemudian untuk Simbah dan mertua kan sudah mempunyai pengalaman dalam melahirkan. Jadi ibu Meli tentunya mempunyai butuh bimbingan untuk dalam merawat bayinya. Marilah ayo bersama-sama kita saling membantu dalam urusan rumah maupun luar rumah, nggih. Oh, begitu ya Bunda. Maaf ya Nak, kalau Ibu sering bicara dengan nada yang tinggi dan juga sering menyalahkan kamu. Jika sudah seperti itu, lalu bagaimana cara penanganannya nih? Nah, untuk penanganannya sendiri juga sudah dijelaskan di sini, ya. Untuk yang pertama yaitu dukungan keluarga terutama suami, tidak hanya bayinya saja yang diperhatikan, kemudian ada yang membantu mengasuh bayinya, mengajak bicara mengenai perasaan dari ibu atau istri dari suaminya, kemudian program kunjungan rumah oleh tenaga puskesmas atau bidan, melakukan konseling oleh tenaga kesehatan dan terapi dengan obat-obatan. Mungkin sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika belum ada, saya tekankan kepada Ibu Meling ya, supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan, dan apabila itu mengalami kegelisahan, itu jangan khawatir karena banyak perempuan di luar sana yang berada pada fase yang Ibu Meling rasakan ini. Mari semangat Ibu Meling untuk masa depan diri dirinya dan juga Ibu Meling. Terima kasih juga untuk partisipasinya ya, ibu-ibu sekalian dan juga bapak. Mungkin cukup sekian, saya pamit karena ada tugas lain ya. Terima kasih sekali lagi. Saya pamit dulu ya. Hari berganti hari seiring berlalunya sang waktu, Ibu Meli bisa menerima kondisinya sekarang, yaitu berperan sebagai seorang ibu dari anaknya dan istri bagi suaminya. Ia mulai pandai memanage perasaannya dan mulai menjalani aktivitas seperti ibu-ibu pada umumnya. Suami dan keluarga pun tak henti-hentinya memberi dukungan moral kepada Ibu Meli untuk mampu melewati setiap fase perkembangannya. Ya, kameranya Mas.